셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami akan menampilkan drama yang berjudul Asal Muasal Terjadinya Selat Bali. Di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Anara Fatul Fadila, berperan sebagai narator dan pelayan. Saya Alfaira Sursaidi sebagai Kiwulung. Saya Farel Aldiansyah sebagai Sidi Mantra. Saya Gilang Putra Dasifa sebagai Mani Angkeran. Saya Fajar Sadik sebagai Agra. Saya Kaira Santri sebagai Daga Besuki. Saya Hana Huwaida sebagai Bu Lurah. Saya Gania Zara Syafi sebagai Men Sempeng. Saya Jihan Hora Syafri sebagai Kalinda. Saya Zulma Zana Idris sebagai Men Koncai. Konon, pada zaman dahulu, daratan Pulau Jawa masih menyatu dengan daratan Pulau Bali. Di sebuah desa yang bernama Desa Dahla, hiduplah seorang pendeta terkenal bernama Pendeta Sidi Mantra. Ia tinggal bersama seorang istrinya. Lama tak dikaruniai anak, akhirnya sang istri mengandung. Dan lahirlah seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Manik Angkeran. Sidi Mantra memiliki sebuah padepokan yang sangat terkenal, hingga orang dari luar desa berguru kepadanya. Semua murid mengamalkan ajaran dari padepokan tersebut. Namun sayang, tidak begitu dengan anaknya. Anaknya suka melanggar nilai-nilai agama seperti berjudi, pergi ke sabung ayam, dan menghambur-hamburkan harta. Kemudian pada suatu hari, Sidi Mantra akan pergi menyebarkan ilmunya ke daerah-daerah lain. Ia meminta kepada murid dan anaknya untuk tetap menjaga padepokan dan terus menambah ilmu mereka. Betapa beruntung dan bangganya kita bisa menuntut ilmu di sini dan diajarkan oleh guru Agra. Benar sekali Kalinda, guru itu baik dan ramah. Rupanya guru sudah datang. Salam guru. Wahai murid-muridku, agama di desa sebelah mulai luntur. Selama beberapa hari, guru akan memperbaiki keadaan di sana dengan menyebarkan agama dan dharma. Maka guru akan menitipkan padepokan ini kepada kalian, muridku. Baik guru. Aku percayakan padepokan ini kepadamu, anakku. Baik, ayah. Sidi Mantra pun beranjak pergi dari padepokan. Sementara anaknya Manik Angkeran terus berjudi dan pada akhirnya ia selalu kalah dan kehabisan hartanya. Ia bingung harus mencari harta di mana lagi. Kemudian di tengah perjalanan ia bertemu dengan dua orang wanita dan terlintas di pikirannya untuk meminjam uang kepada kedua wanita tersebut. Ayo Nyonya, berhentilah sebentar. Siapakah engkau wahai anak muda? Aku, Mani Angkeran, putra dari Pendeta Sidi Mantra. Aku ingin meminjam uang kepada kalian. Jadi kau putra Pendeta Sidi Mantra, baiklah anakku karena akan aku pinjamkan uang kepadamu. Tunggu, tetapi dengan bunga 2% per hari. Tenang saja Nyonya, akan kukembalikan berkali-kali lipat. Beberapa hari kemudian, Sidi Mantra kembali ke padepokan. Pelayan langsung menyuguhkan minuman dan muridnya memberikan salam. Salam guru. Bagaimana keadaan padepokan setelah tinggal beberapa hari? Apakah ada permasalahan atau ada yang berkelahi? Baik guru, tidak ada hal yang terjadi di sini. Semuanya aman-aman saja. Para murid melakukan kegiatan derma ke desa-desa lain. Silakan kamu bisa pergi dan panggilkan Kalinda kemari. Baik guru. Lalu Agra pun memanggil Kalinda. Salam guru. Mengapa guru memanggil saya? Benar muridku, menurutmu bagaimana keadaan padepokan setelah aku tinggal? Apakah ada permasalahan atau ada yang berkelahi? Baik-baik saja guru, tetapi ada hal yang mengganjal dan saya tidak tahu kebenarannya. Ceritakan saja wahai muridku. Maaf guru, kami mendapatkan banyak laporan bahwa Mani Angkeran melakukan kegiatan perjudian menghambur-hamburkan harta. Baik, terus awasi pergerakan Manik Angkeran. Baik guru. Keesokan harinya, Manik Angkeran kembali melakukan perjudian di tempat Kiwulung. Dan pada akhirnya ia tetap kalah. Dan ia meminjam uang kepada pedagang yang ada di sana.
Hei anak muda, lagi-lagi kau datang. Jangan salah, Ki Ulung. Aku akan memenangkan semua ayam hari ini. Ayahku akan menangkan pertandingan hari ini. Lihatlah. Lalu mereka berdua pun bertanding. Akhirnya kemenangan diraih oleh Ki Ulung. Apa yang sudah kukatakan pasti terjadi, Manik. Kasihan sekali dirimu. Tunggu saja pembalasanku nanti, Ki Ulung. Di sisi lain, Sidi Mantra memanggil kedua muridnya untuk menghadap Bu Lurah. Tujuannya adalah untuk menutup perjudian dan sabung ayam di desa. Murid-muridku, pergilah menghadap Bu Lurah dan katakan kalian adalah utusan pendeta Sidi Mantra. Minta kepadanya untuk menghentikan perjudian dan sabung ayam karena itu tidak sesuai dengan aturan agama. Baik guru, akan kami sampaikan pesan guru. Berikan ini pada Bu Lurah dan katakan ini sebagai tanda perkenananku padanya. Karena hal ini dilihat oleh Mandik Angkeran, maka ia bertanya kepada ayahnya mengapa perjudian itu harus ditutup. Kenapa ayah menyuruh mereka ke Bu Lurah untuk menutup tempat perjudian? Judi itu tidak baik, anakku. Ayah harap kau tidak terlibat perjudian. Omong kosong. Yang sabar Tuan. Di tengah perjalanan menuju rumah Bu Lurah, Agra dan Kalinda bertemu dengan dua orang wanita. Apakah kalian murid Sidi Mantra? Ya benar ada apa? Katakan pada gurumu putranya Siman Angkara sudah berhutang kepadaku. Hampir 2 bulan dia tidak membayarnya. Jika sampai besok dia belum membayar hutang anaknya, aku akan melakukan kekerasannya padanya sekeluarga. Benar. Baik Nyonya, akan kami sampaikan. Lalu sampailah mereka di tempat Bu Lurah. Pagi Bu Pagi Lurah. Bu Lurah. Pagi, siapakah kalian? Kami ini adalah utusan pendeta Sidi Mantra. Baiklah, silakan duduk terlebih dahulu. Apa maksud kedatangan kalian kemari? Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk memohon kepada Bu Lurah agar menutup tempat perjudian dan sabung ayam karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Sebagai permohonannya, beliau memberikan ini kepadamu. Baiklah, terima kasih. Nanti akan kurus agar perjudian ini ditutup. Baik Bu. Akhirnya, Bu Lurah datang ke tempat perjudian itu, dan tempat perjudian itu ditutup. Esokan harinya, Pendeta Sidi Mantra pergi ke sebuah gua untuk menemui naga besukih di Gunung Agung. Naga besukih merupakan seekor naga hijau dengan ekor yang berisikan permata dan emas. Ada apa kau datang kemari sahabatku? Aku datang kemari memohon bantuanmu. Hartaku habis digunakan anakku. Aku ingin meminta sedikit hartamu untuk membangun sebuah padepokan. Baiklah, akan aku berikan sedikit dari hartaku. Ini, ambillah hartaku. Terima kasih sahabatku. Kalau begitu aku pamit pulang. Baiklah. Dadah. Sayangnya, harta yang didapat oleh ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berjudi. Manik Angkeran yang kehabisan hartanya akhirnya mencari tahu di mana ayahnya mendapatkan harta. Seseorang memberitahunya bahwa Sidi Mantra memperoleh harta dari naga besukih. Kemudian, Manik Angkeran menemui naga besukih di Gua Gunung Agung seperti yang telah dilakukan oleh ayahnya. Siapa kau wahai anak muda? Wahai naga besuki, aku Manik Angkeran, anak dari Sidi Mantra. Aku datang ke sini untuk meminjam hartamu untuk membayar hutang pada warga desa. Baiklah, akan aku berikan sedikit dari hartaku. Tapi dengan satu syarat, kau harus berhenti berjudi dan sabung ayam. Baik, aku akan berhenti berjudi dan sabung ayam. Nih, terimalah hartamu. Tapi Manik Angkeran masih merasa kurang. Tapi akhirnya dia melihat ekor naga besukih yang berkilauan emas dan permata. Dan jika dijual akan menghasilkan uang banyak.
Lalu tanpa berpikir panjang lagi, ia segera mengambil pedangnya dan memotong ekor naga besuki. Naga besuki pun marah. Sekali kau memotong ekorku dasar manusia tak tahu diri. Wah! Manik Angkeran pun meninggal menjadi abu. Tak lama kemudian, Sidimantra tiba di gua naga besuki. Tuanku Naga Besuki, maafkanlah perbuatan anakku. Aku mohon hidupkan kembali anakku. Baiklah, akan aku hidupkan kembali anakmu dengan satu syarat. Kau harus menyembuhkan ekorku kembali. Baiklah Naga Besuki. Kemudian dengan kekuatannya, Manik Angkeran hidup kembali dan ekor naga dikembalikan. Lalu dia pun meminta maaf kepada ayahnya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Maafkan aku, ayahanda. Aku anak yang sangat berdosa. Kau telah menjadi korban nafsu, maka kau harus berada di sini dan menjadi murid Naga Besuki agar kau bisa menghafal kitab dan berperilaku dengan baik. Ya, ayahanda. Aku siap menerima bimbingan dari Naga Besuki. Kemudian Sidimantra mengambil tongkatnya dan membuat garis yang memisahkan antara dia dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang sangat deras sehingga memisahkan Gunung Agung dan sekitarnya. Sampai sekarang, selat itu dikenal dengan nama Selat Bali, yang memisahkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah jadilah seorang anak yang patuh terhadap kedua orang tua. Dan jadilah seorang hamba yang taat akan Tuhan dan nilai-nilai agama lainnya. Serta jangan pernah menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu hal yang tidak penting.